Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, cerdas, dan bahagia. Sehat dalam menjalani kehidupan, cerdas dalam menyelesaikan semua masalah, dan bahagia menghadapi semua kondisi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik semuanya, perkenalkan saya Indra Marta Rusmana. Pada saat ini saya akan berbagi sedikit ya mengenai penelitian kuantitatif. Kok sedikit? Nggak banyak, karena yang banyak itu akan lebih bermanfaat jika kita diskusi nanti ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa sedikit juga membuka cakrawala kita mengenai penelitian, membuka wawasan kita juga tentang penelitian. Karena bagi mahasiswa nih yang sedang tugas akhir, terutama di penelitian pendidikan, mereka masih bingung, masih kesulitan mengenai penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, saya itu akan berbagi, dan nanti banyaknya adalah di diskusi ya. Baik, yang pertama adalah mengenai apa itu penelitian. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa analogikan seperti tukang cilok gitu ya. Tukang cilok yang akan membuat 3 varian rasa untuk ciloknya. Yang pertama rasa ayam, yang kedua rasa abon, yang ketiga rasa sosis. Pedagang cilok ini berpikir, bertanya, manakah dari 3 varian ini yang lebih banyak diminati oleh pembeli? Itu sebuah pertanyaannya. Kemudian pada hari itu juga si pedagang langsung berjualan atau menjual 3 varian tersebut. Dijual sampai akhirnya hari itu ya terlihat bahwa katakan ayam gitu ya, cilok ayam itu lebih banyak diminati. Hari berikutnya, oh ternyata masih cilok ayam nih. Hari berikutnya lagi ternyata masih cilok ayam, sampai akhirnya berkeliling ke semua daerah si pedagang cilok. Oh ternyata cilok ayam saya lebih diminati daripada abon dan sosis tadi. Itu mengenai penelitian yang sederhana. Lantas apa sih penelitian itu? Nah, penelitian itu adalah proses di mana kita terlibat dalam sekumpulan kecil langkah-langkah logis. Jadi ada langkah-langkahnya nih. Kata siapa ini? Ya, ini kata John W. Creswell. Masih juga berkata, masih juga berpendapat ya, John W. Creswell ini, Mr. John ini masih berpendapat bahwa penelitian itu adalah proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah. Lagi-lagi masalah gitu ya. Masalah inilah yang menjadi dasar adanya penelitian. Jadi jika tidak ada masalah maka tidak akan ada penelitian. Oke, kita lanjutkan. Penelitian itu dalam bahasa Inggris research. Re itu artinya kembali, kemudian ada to search, mencari. Jadi kalau sudah hilang tidak usah dicari, kalau kita sudah pergi atau dia sudah pergi tidak usah minta kembali. Ini apa sih gitu ya? Ini penelitian gitu. Jadi penelitian itu ya, kalau yang sudah hilang ya sudah gitu ya, kalau sudah pergi ya tidak usah kembali lagi lah gitu. Baik, kita lanjutkan saja. Jadi penelitian itu adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati
dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan atau solusi yang tepat terhadap masalah tersebut. Nah, ini kata T. Hilway. Jadi lagi-lagi untuk meneliti itu harus ada masalah. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Penelitian itu atau research itu menambah pengetahuan kita. Percaya tidak? Pasti percaya. Kenapa percaya? Karena dalam kehidupan kita itu pasti memakai produk-produk yang sudah hasil penelitian. Contohnya 7 dari 10 wanita Indonesia memakai sampo merek X. 5 dari 7 laki-laki Indonesia itu suka sekali memakai sandal merek X. Nah, itu sebenarnya hasil penelitian. Tapi yang lebih luar biasa lagi nih, ya, mungkin kita tidak pernah membayangkan sahabat kita nun jauh di ujung dunia, katakan seperti itu, bisa melihat wajah kita melalui aplikasi, ya, aplikasi rapat virtual gitu. Jadi ini sebenarnya penelitian itu sangat penting sekali bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bayangkan, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu ilmu pengetahuan teknologi, terutama teknologi itu semakin berkembang. Handphone belum lama keluar lagi yang baru. Belum lama lagi akhirnya keluar lagi yang baru. Teknologi. Jadi itu pengetahuan yang selalu berkembang. Lantas, apa sih penelitian itu? Ada berapa langkahnya untuk meneliti itu? Nah, ada 3 langkah dalam penelitian. Yang pertama, ajukan pertanyaan. Masih ingat ya tukang cilok tadi? Cilok mana nih yang lebih banyak disukai atau digemari? Yang kedua, kumpulkan datanya gitu ya untuk menjawab pertanyaan. Makanya setiap hari itu tukang cilok membuat ciloknya beraneka ragam dari 3 varian itu untuk mengumpulkan datanya nih, yang mana yang lebih digemari. Kemudian sajikan jawaban atas pertanyaan gitu, dicari jawabannya sampai akhirnya ketemu bahwa cilok rasa ayam yang lebih banyak diminati. Ini ternyata penelitian itu luar biasa, apalagi bagi para pengusaha gitu, bagi para pelaku UMKM. Penelitian itu penting sekali. Seberapa banyak atau sudah berapa besarkah peran dari kemasan kita gitu, menarik atau tidak. Jadi jangan sampai kemasan kita tidak ada penelitiannya gitu. Contoh kecilnya saja, teh botol gitu, ini bukan nyebut merek tapi memang namanya teh botol itu 3 kali mengalami revisi dari botolnya gitu, karena berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi memang jika UMKM kita gitu ya, jika para pelaku UMKM kita ini melakukan penelitian untuk produknya, niscaya itu omsetnya meningkat. Jadi penelitian sederhana saja, tapi pada kesempatan ini penelitiannya berupa penelitian pendidikan. Ini langkah-langkah penelitian menurut John W. Creswell lagi. Yang penting tadi tuh, ada masalah, kemudian mencari literaturnya, pertanyaan penelitian gitu ya, sampai akhirnya mau kemana nih penelitian kita, kuantitatifkah, kualitatifkah gitu. Jika sudah terjawab, baru kemudian kita buat desain penelitiannya. Ingat sekali lagi, kita dalam penelitian harus ada masalah. Walaupun hidup kita penuh masalah, tapi kita harus melakukan
penelitian demi menyederhanakan masalah tersebut. Syukur-syukur jika masalahnya bisa terselesaikan gitu. Jadi poin pentingnya tadi ada masalah, mencari literatur, pertanyaan penelitiannya gitu ya. Mau penelitian pakai apa? Kuantitatif atau kualitatif, baru kemudian dibuat desain penelitiannya. Ini langkah penelitian. Lantas penelitian kuantitatif itu karakter utamanya seperti apa sih? Ini yang membedakan kuantitatif dengan kualitatif nanti. Karakter utama penelitian kuantitatif itu yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, adanya pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Poin pentingnya ada hipotesis. Jika tidak ada hipotesis, berarti bukan penelitian kuantitatif. Apa sih hipotesis itu? Nah, hipotesis itu berasal dari dua kata. Yang pertama hipo, yang artinya itu adalah kurang dari, dan tesis yang berarti pendapat. Jadi hipotesis itu suatu pendapat atau simpulan yang belum final, yang harus diuji kebenarannya oleh kita gitu ya. Jadi itu hipotesis yang menjadi karakter utama penelitian kuantitatif. Kemudian membuat pernyataan tujuan, mengumpulkan data numerik, membandingkan kelompok atau variabel terkait. Jadi udah ada variabelnya, kemudian dibandingkan gitu ya. Biasanya dibandingkannya variabel X, variabel Y gitu misalkan. Kemudian adanya pengambilan pendekatan yang objektif dan tidak bias. Disinilah laporan penelitiannya dibuat. Laporan penelitian dibuat ya menggunakan standar atau struktur yang sudah ditetapkan. Selanjutnya langkah-langkah penelitian kuantitatif. Ada 4, dimulai dari perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, penyusunan hipotesis, penarikan simpulan, dan pembuatan laporan. Contoh penelitian kuantitatif seperti apa? Ini judulnya seperti ini kurang lebih. Efektivitas penerapan metode RME terhadap kemampuan literasi matematika. Ya, ini adalah penelitian kuantitatif judulnya. Kemudian kita rumuskan masalahnya. Apakah ada pengaruh penerapan RME terhadap kemampuan literasi matematika? Kemudian yang kedua baru kita lihat apakah penerapan metode RME efektif terhadap kemampuan literasi matematika. Setelah dibuat rumusannya, kemudian disusun kerangka berpikirnya. Lantas yang selanjutnya adalah membuat hipotesis. Apa hipotesisnya? Ada pengaruh, kemudian yang keduanya efektif gitu ya. Jadi RME efektif terhadap kemampuan literasi matematika. Baru kemudian terakhir penarikan simpulan dan pembuatan laporan. Ini langkah-langkah penelitian kuantitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, jika ada diskusi, supaya lebih interaktif lagi, supaya kita bisa menambah hasanah keilmuan kita, saya tunggu di kolom komentar. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Saya Indra Marta Rusmana. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa tetap meneliti, tetap menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cerdas, dan bahagia.